Baik, Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar ya, belajar bagaimana kita bisa pulih ya dalam kehidupan kita ya. Kita terus belajar dan belajar, dan pada pagi hari ini seperti biasa kita akan bersharing, dan nanti setelah kami sampaikan firman Tuhan, kita boleh berbagi pengalaman apa yang kita dapatkan, apa yang kita mengerti dari firman Tuhan yang sudah kami sampaikan, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar apa sih arti menabur ya, apa sih arti menabur ya. Baik, kita langsung saja kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ya. Kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua, kita ikuti Bapak Ibu ya, dalam hati kita. 2, 3. Ya, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin ya. Ia itu huruf besar. Berarti itu artinya Tuhan ya. Jadi Tuhan menyediakan benih bagi setiap orang yang mau menabur. Nah, dan Ia atau Tuhan yang sama juga menyediakan roti untuk dimakan, untuk kita konsumsi pada hari ini. Nah, Tuhan yang sama juga menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu ya. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan bagikan nanti sedikit, jelaskan, baru nanti kita mau dengar sharing. Nanti yang pertama kita mau dengar dari Bu Ore Malam, apa nanti yang dimengerti tentang menabur, tentang melipat gandakan, atau pengalaman hidupnya ya. Nah, kemudian nanti yang kedua Ibu Lydia Lalang. Nah, nanti yang ketiga Pak Surbakti ya. Baik. Jadi pagi hari ini tolong saya dilempar dulu Bu Tia. Oh ya. Ya, maaf. Oke, baik. Nanti kalau tidak ada nggak apa-apa saya ya. Baik. Nah, kemudian apa arti kalimat ataupun firman Tuhan pada pagi hari ini ya? Nah, jelas dikatakan tadi Tuhanlah, yaitu artinya Tuhan ya. Tuhanlah yang menyediakan benih untuk setiap penabur. Nah, termasuk dikatakan untuk kita ya. Dia menyediakan apa yang akan kita tabur, apa yang akan kita tanam. Bicara menabur itu seperti seorang petani ya, seorang petani dia punya sawah sudah dicangkul, sudah dibajak, maka kalau tidak ditanami dengan apa-apa, dia punya lahan tidak ditanami apa-apa, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari situ. Tapi kalau dia tanam misalnya jagung, dia tanam padi, maka nanti dia akan panen padi atau panen jagung atau yang lain-lain contohnya. Nah, Allah janji ya, dia berkata Tuhan yang akan menyediakan itu ya. Nah, tapi di hal lain juga, apa yang akan kita makan pada hari ini, saat ini yang kita kebutuhan kita, dia juga berjanji dia menyediakan ya. Dia juga menyediakan roti. Roti itu adalah bicara apa yang kita kebutuhan kita sekarang, apa yang kita perlukan hari ini ya. Kalau kita baca Alkitab itu satu perikop itu, di situ judulnya di situ yaitu memberi dengan sukacita membawa berkat ya. Bahkan dikatakan di ayat pertama itu dikatakan, capkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit,
Yang menabur banyak dia akan menuai banyak. Ya betul. Jadi kalau seorang petani dia menanam padi ya 1 petak, dan yang menanam padi 10 petak, pasti kalau panen lebih banyak yang dipanen, yaitu yang 10 petak. Ya 1 petak ya 1 petak lah hasilnya kan. Mungkin dikatakan ada 5 karung. Ya kalau dia menabur 10 petak ya dapatnya 50 karung. Ya seperti itu. Nah jadi ini bicara kita menabur ataupun kita beriman kepada Tuhan kita, ya. Ini bagaimana dengan iman kita? Apakah kita di dalam kehidupan kita sudah mempraktekkan menabur? Menabur di sini kalau iman itu kita menolong orang lain, mendoakan orang lain, bahkan mungkin membantu secara materi, ya, bukan hanya spiritual, ya, ataupun moral, tapi langsung kita turun tangan, ya, kita lihat orang berkekurangan, kita bantu, kita lihat orang membutuhkan, kita tolong. Nah, atau mungkin, ya kan, bagaimana dengan kesetiaan kita, dia yang sudah pernah ikut pelajaran perjumpaan dengan Yesus, ya, di mana mengelola uang itu, bahwa uang itu kita hanya pengelola, ya, kita bukan pemilik. Jadi yang memiliki, pemiliknya adalah Tuhan, tapi kita diberikan kepercayaan untuk mengelola. Dalam mengelola itu ada setia, 3S, ya, setia untuk mengelola, setia memberi, setia menerima, dan setia membagi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak lakukan itu dengan baik, maka kita tidak akan pulih-pulih, gitu ya. Nah, pada pagi ini Tuhan ingatkan, jika kita mau ingin mempunyai perubahan, ya, pelipat gandaan, kita ingin berubah nasib kita, ya, maka kita harus berani menabur, yaitu dari sekarang. Karena orang yang menabur itu sekarang itu adalah untuk nanti, untuk masa depan nanti. Ya tergantung apa yang kita tabur, ya. Mungkin kalau kita menabur ya yang simple, yang cepat, ya diibaratkan seperti kita menabur toge. Toge ditaruh aja 3 hari, direndam 3 hari jadi, ya. Tapi kalau dia tidak habis juga dikonsumsi, 1 hari dia busuk, gitu ya. Nah, jadi kemudian mungkin kalau kita menabur jagung, mungkin 3 bulan baru panen, tapi hasilnya lebih besar, lebih banyak daripada toge tadi. Nah, ada lagi durian, kita menabur 3 tahun baru panen, tapi hasilnya lebih wow, kan gitu kan, dan lain-lain, ya. Nah, ada yang jati, kita menabur sekarang, yang menuai nanti mungkin anak cucu kita 20 tahun, 30 tahun mendatang. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berani menabur, harus berani beriman bahwa apa yang kita miliki ini memang bukan milik kita. Kita hanya pengelola, ya. Jadi apa yang Tuhan percayakan pada kita, kita harus kembalikan kepada Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kita, maka kita menolong orang di sekitar kita, peduli sama orang yang membutuhkan, bahkan juga ya dikatakan memberi dengan sukacita kepada siapa saja. Ya mungkin kepada hamba Tuhan, kepada gereja, kepada pelayanan, ya seperti itu. Itulah tempat-tempat kita untuk menabur. Jadi tempat sama tadi seperti petani, dia punya lahan, punya sawah, punya kebun. Nah kita juga seperti itu. Apa yang Tuhan siapkan hari-hari ini, tempat kita untuk menabur. Mari menabur dengan iman, sehingga kita akan panen, ya, untuk hari-hari mendatang, ya. Nah, oleh karena itu kita tidak akan pulih dari keadaan kita yang sekarang kalau kita tidak berani beriman dan berani menabur, ya. Jelas dikatakan tadi, ya, bahwa Allah itu dia yang memberikan, yang di ayat yang ke-B dikatakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, ya, benih untuk ditabur dan melipat gandakannya. Jadi Tuhan yang memberikan benih, dia juga yang membuat pertumbuhan, membuat berbuah banyak, melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, cerita buah-buah kebenaran yaitu buah-buah roh, ya, apa saja itu, ya, Galatia 5 ayat 22, ya kan? Kenapa? Kalau kita
hidup di dalam Tuhan, maka kita ada sukacita, ada damai sejahtera, ya. Itu di Galatia 5 ayat 22. Itulah buah kebenaran kita. Jadi kita akan bertumbuh di situ. Jadi kita menjadi menyenangkan hati Tuhan, ya. Di Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tapi buah roh ialah kasih, ya. Kita jadi ada ketika kita menabur, ketika kita peduli sama orang lain, maka buah kebenaran kita itu bertumbuh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu adalah buah-buah kebenaran yang Tuhan mau itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, firman Tuhan pagi hari ini tidak panjang, tapi kita mau bersharing. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengimani firman Tuhan ini? Ya, apakah firman Tuhan digenapi, ya? Atau mungkin saya belum, Bu, ya. Nah, dan ada firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Itu betul sekali. Ketika kita bisa memberi, menolong orang lain, maka hati kita sukacita. Hati kita merasa bersyukur. Kita bisa menolong orang lain. Kita bisa memberi. Ya, seperti itu. Nah, dan bahkan di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10, ya, ada di sana dibicarakan, ujilah aku, kata firman Tuhan, ya. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap berkat kepadamu? Jika engkau memberikan kepada Tuhan, jika engkau peduli kepada rumah Tuhan, jika engkau tidak memberikan, menolong orang yang butuh ditolong, gitu, ya. Nah, itu luar biasa firman Tuhan, Bapak Ibu. Nah, saya juga belajar terus tentang firman ini, dan saya kadang-kadang ketika saya menghadapi katakan suatu masalah, tapi kalau saya ingat firman Tuhan ini, saya berdoa, maka jadi, Bapak Ibu, ya. Makanya saya juga ingin rindu berbagi kepada Bapak Ibu, ya. Mungkin saya belum gitu, tapi harus dicoba, ya, harus diimani bahwa Allah itu sanggup menyediakan apa saja untuk kita tabur, apa saja untuk kita makan pada hari ini, ya. Saya mungkin sudah pernah bersaksi, ya, satu kali ketika saya mau memberkati orang yang sakit, saya nggak punya dana, gitu. Saya nggak ada uang. Saya bilang gini, aduh Tuhan, ini gimana Tuhan? Tapi saya terkesan pas masa COVID itu, ya, terkesan, maksudnya hati saya tersentuh gitu. Aduh, kasihan, ya, kena COVID satu keluarga, Bapak Ibu, satu keluarga. Nah, kemudian teman, ya kan. Nah, terus saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, saya rindu memberkati teman saya yang lagi susah itu, apalagi itu COVID. Mereka semua udah satu rumah itu sudah di isolasi, karantina. Ya. Bukan di karantina, bukan, nggak dapat rumah, nggak dapat rumah, nggak dapat hotel, Isolasi, nggak dapat iya, tempat, ya. diisolasi. Akhirnya diisolasi di rumah, Bapak Ibu. Tahu nggak? Itu mereka satu rumah kan 6, ya, 6. Tapi untung suaminya nggak, karena di luar kota suaminya nggak kena. Jadi mereka 5. Jadi satu anaknya masuklah di hotel karena waktu itu udah sampai penuh, masuk ke hotel, ya. Nah, kemudian 4 itu, satu di teras, anaknya yang laki di teras, Bapak Ibu. Kemudian di ruang tamu, ada di kamar, cuma 4 orang satu rumah itu. Apa kita nggak sedih, miris, ya, dengarnya, ya. Jadi kita mau memberkati. Jadi saya nggak cukup dananya, beneran. Aduh, saya di rekening, aduh Tuhan, gimana ini, malu sekali gitu, ya. Malunya kenapa? Karena dana bantuan ini disalurkan lewat rekening saya, gitu kan? Waduh, ini gimana Tuhan? Itu benar-benar saya bergumul untuk itu. Tapi saya berdoa, saya bilang begini, saya nangis. Tuhan, saya bilang, kami dikasih tempo waktu itu 4 hari, ya kan? Nanti hari Sabtu udah disalurkan, ya Bu, gitu. Kata teman-teman lah, karena ini kan teman, ya. Nah, terus saya bilang iya, tapi saya belum ada dananya. Hari Jumat itu belum ada dananya, ya. Padahal uang teman-teman sudah masuk ke rekening saya. Coba, seru kan? Waduh. Terus kalau saya tidak memberi, tidak
menabur, tapi saya yang mengirim dari rekening saya, kan ketahuan kan? Nah, saya yang ini gitu kan. Nah, terus saya berdoa malam itu, saya bilang Jumat udah malam gini, Tuhan, besok terakhir Sabtu kami akan kirimkan bantuan untuk saudara kami. Saya Tuhan rindu untuk memberkati dia. Tapi Tuhan tahu keadaan uang saya. Gitu kan. Nah, saya benar-benar itu nangis. Saya bilang, Tuhan tolong kasih saya jalan keluar. Gitu. Terus udah selesai itu berdoa, saya udah lega, udah nangis, udah lega kan. Lega, udah tidur. Nah, habis tidur pagi-pagi ya, adik rohani saya telepon saya pagi-pagi, kering masih jam 5:30 ya kan. Nah, saya bilang ada apa, dia bilang langsung, dia bilang, Kak, tolong kirimkan nomor rekeningnya. Wah, langsung saya sumringah, ada mau saya kirim, tapi saya masih bertanya sumringah, tapi udah bilang nomor rekening saya udah sumringah. Terus saya bilang, untuk apa? Saya bilang, dia bilang saya punya utang udah lama, tapi kakak nggak ingat, makanya gitu kan. Waduh, saya bilang, beneran ini? Iya, jangan PHP ya, saya bilang gitu ya. Terus enggak, beneran kirim. Terus dia ngomong, dulu kan saya pernah kan punya utang bla bla bla, tapi kakak udah nggak ingat dan nggak pernah nagih. Tapi hari ini saya Tuhan ingatkan tuh, saya bayarkan. Saya kirim, Bapak Ibu dikirim. Apakah nggak begitu saya suka citanya? Saya sering seperti itu ya. Bahkan saya pernah cerita ketika cucu saya juga lahir, saya berdoa udah di apotek itu, saya berdoa, Tuhan kalau saya beli obat yang sekian, uangnya kayaknya nggak cukup. Tapi Tuhan bilang beli aja. Bukan nggak cukup, nanti uang saya remis gitu kan, di kantong, di dompet saya cuma tinggal sekian. Pakai yang kecil apa yang besar? Nah, Tuhan bilang yang besar. Saya berdoa, saya pejamkan mata yang besar dalam nama Yesus yang besar. Nah, itu tunai Bapak Ibu, Tuhan dengan cara Tuhan mengirimkan. Nah, jadi saya mau berbagi buat kita semua. Kita mau pulih. Ya kalau untuk kaya itu nggak semua orang kaya Bapak Ibu. Tapi kita mau pulih, kita mau sembuh dari kekhawatiran kita, bahwa dari kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan itu memang bertanggung jawab atas hidup kita. Asalkan kita mau bekerja dan mau percaya. Yang pertama percaya. Habis percaya kita bekerja, kita lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan mencukupkan. Seberapapun itu yang kita perlukan, Tuhan sanggup mencukupkan. Tuhan sanggup membuka tingkap-tingkap berkat, itu di kitab Maleakhi 3 ayat 10 tadi ya. Itu tentang persepuluhan. Saya tidak ngajak Anda bersepuluhan di sini, enggak. Tapi imani, ujilah aku. Ketika kita memberi kepada orang lain, apakah Tuhan memang tidak menyediakan? Jadi saya sekarang ini bisa ketawa ketiwi, ya, walaupun saya tidak ada gaji pensiun. Bulan malam masih ada gaji pensiun, enak dia. Tiap bulan dia enak, ada warung. Saya tidak. Saya hanya bilang, Tuhan yang menyediakan roti untuk saya makan hari ini. Saya percaya itu dalam nama Yesus. Dan ketika saya juga mau menabur, saya katakan, Tuhan pasti akan kirim benih untuk saya tabur. Dan itu nanti akan saya tuai beberapa waktu ke depan sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, amin tuh firman Tuhan, itu penjelasan. Nah, sekarang kita mau bersharing. Ya, nggak apa-apa 2 orang atau 3 orang. Atau ada yang mau berela, saya mau bersaksi, Bu Tiar, silakan. Ya, kita di sini bukan menggurui, kita di sini bukan apa namanya, hanya jadi pendengar, tapi yuk kita bersharing, bersaksi apa yang Anda dapatkan dari firman Tuhan ini. Oke, Dwi saya lihat buka kamera, nanti habis Ibu Reh Malam baru Dwi nanti ya ngomong ya. Oke, sekarang kita dengarkan dulu Ibu Reh Malam ya. Silakan Bu Reh Malam. Shalom, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Saya shalom. sangat bersyukur punya Allah yang hidup, yang selalu memberkati saya, yang selalu melindungi saya, yang selalu memberikan kekuatan iman yang teguh kepada saya ya. Saya terus terang aja seperti yang difirmankan di ayat tadi di ayat 10, ya akan menyediakan benih bagi penabur. Memang terus terang aja ya, Tuhan percayakan kita sebagai alatnya. Kadang-kadang kebanyakan orang udah punya duit pelit gitu ya.
udah semuanya kalau seandainya entah acara-acara apa, mereka itu nggak mau gitu. Kalau saya terus terang aja ya, malu saya. Bukannya berarti saya lebih, bukannya berarti saya punya uang banyak, tapi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kita. Dan saya selalu eh, ambil ambil bagian. Seandainya entah pun saya nggak sanggup ibarat kata yang berat-berat, ya saya bilang ya udah dah saya bikin agar-agar susu gitu kan. Ya itu juga cukup banyak modalnya ya. Tapi ya itulah memang ya memberi ini nih memang harus karena apa? Kita harus menjadi berkat buat orang lain gitu. Terus memberi ini juga nggak harus uang ya. Memberi ini juga ibarat kata mereka dalam kesusahannya, dia datang kepada kita sharing. Mereka itu sebenarnya dia nggak pingin apa-apa loh. Dia pingin itu didengar satu kedua dia pingin dinasehati. Saya sangat bersyukur sekali kalau masalah memberi memang saya dari dulu suka memberi dari dulu saya suka memberi kalau ada teman-teman saya bilang saya kurang ini gitu ya pasti memang hati saya tergugah gitu dalam hati saya uang segini bagi saya nggak seberapa kalau bagi dia satu keluarga itu bisa makan enak gitu suka saya memang memberi suka anak-anak bilang ya kalau nanti keseringan mama memberi bukannya nanti dia minta lagi kepada Tuhan, malah mama jadi tuannya. Oh bukan, saya bilang memberi ini ada batasnya. Kalau memang dia sangat membutuhkan, kenapa tidak? Bukannya kasal dia ngomong aku nggak ada duit, kasih nggak ada duit. Oh bukan, oh, bukan begitu, saya bilang. Kalau ibarat kata begini kan, dia itu istrinya sakit, terus suaminya gak ada kerjaan, gak ada yang mau dimakan. Aku ke rumahnya, terus terang aja, gak ada apa-apa. Gimana gak miris hati kita, saya bilang. Sedangkan kita banyak beras. Apa salahnya kita kasih beras? Di warung banyak Indomie. Ya nggak apa-apa lah, sekedar-sekedar itu, saya bilangnya. Memang sering gitu, entah hanya ada ikan-ikan gitu. Kan saya suka memasak gitu. Kadang-kadang anak pulang kantor, udah makan lah, udah ini gitu. Ini sayang dibuang gitu. Saya panasin, saya kasih, mau nggak? Saya bilang, mau katanya itulah. Saya sangat bersyukur saya bisa memberkati saudara-saudara seiman, baik itu saudara saya juga yang dari kampung. Kalau ada apa-apa memang dulu suami saya suka kalau ada orang saudara di kampung dikasih, dikasih. Jadi sekarang saya bilang sama saudara-saudara itu sekarang nggak seperti dulu lagi, yang nyari duit sudah nggak ada. Saya bilang, kalian harus tahu, saya bilang, bukannya saya nggak bisa memberi, tapi ada batasnya. Tapi kalau seandainya saya bilang memang nggak ini nggak bisa lagi nggak ada, ya saya kasih, saya bilang. Terus begitu juga saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan ya, mas-mas mengenai anak saya. Anak saya si Jose selama ini kan kerja di PIK ya, dia di lantai 8 dia suka batuk-batuk gitu. Kadang-kadang dia suka batuk darah gitu. Udah berapa hari, sebelumnya pun udah. Tapi saya bilang ke dokter umum aja. Udah ke dokter umum tetap nggak sembuh gitu. Batuk-batuknya ada terus. Batuk darah gitu. Akhirnya kan ya udah kami pergi ke rumah sakit besar gitu. Udah sembuh. Tapi kemarin itu begitu lagi. Saya berpikir, aduh Tuhan, penyakit apa ini? Jangan-jangan paru-paru, jangan-jangan lagi eh, apa namanya paru-paru ataupun TBC. Pikiran saya Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sedangkan kalau pergi ke Siloam itu nggak murah. Saya memang percaya saat ada satu dokter di situ memang cukup bagus dia namanya Profesor apa itu eh, penyakit dalam. Terus anak saya bilang, ini mak kalau kita daftar aja nih 950 tahu nggak? Belum obatnya semuanya habis 2.500.000. Tapi memang selama ini saya kumpulkan duit karena saya mau pingin berangkat entah kemana. Jadi saya pikiran saya ada uang gitu ya. Tapi pada saat itu anak saya juga belum gajian. Saya bilang, dalam nama Yesus, biarlah aku yang bayar dokter. Saya bilang dengan yakin saya bilang saya akan bayar dokter. Tapi saya bilang Tuhan tolong saya kalau boleh jangan mahal-mahal gitu ya. Sampai di rumah sakit, tahu nggak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, murah sekali dokternya coba. Yang tadinya tertulis itu 950, 450 cuman. Terus periksa paru-paru katanya udah periksa paru-paru juga murah.
Terus kata anak saya, nggak mungkin, Mak. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang nggak mungkin. Saya bilang, kalau kita yakin, kita percaya, ya memang kemampuan kita cuma segitu dan kita imani bahwa memang Tuhan itu ada. Ya, segitu saya bilang. Terus puji nama Tuhan, anak saya juga sehat, nggak ada apa-apa karena udah di apa namanya sudah diperiksa semua, bahkan udah di ronsen semuanya bersih. Cuma dia kadang-kadang di AC itu mungkin dia kurang bisa menerima tubuhnya kalau terlalu kenceng AC-nya kan. Kalau dikecilin kan bekerja bukannya dia aja gitu. Cuma saya bilang ya oles-olesin kayak apa kayak ke leher atau pakai jaket. Saya bilang puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur ya punya Allah yang hidup. Memang Tuhan itu maha kuasa. Dia selalu memberikan kepada kita hikmat, memberikan ke kita rezeki. Rezeki ini bukannya buat kita saja gitu. Rezeki ini memang kita harus bagikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Bukannya asal kita beri-beri gitu. Kalau kita beri-beri mungkin. Apalagi dia orang kaya, pemberian kita nggak berarti bagi dia. Tapi ya Tuhan mengajarkan kita memang harus memberi. Karena apa? Berilah maka kamu akan diberi gitu. Ujilah aku katanya. Dan saya sering sekali memang kalau ada apa-apa, udah dah saya aja yang masak. Ya udah ini nih, udah saya yang beri gitu. Jadi saya sangat bersyukur karena Tuhan pakai saya menjadi alatnya dan bukan hanya duit aja, eh, kasih sayang juga saya lakukan. Itulah terima kasih itu kesaksian saya. Terima kasih. Amin. Amin, amin. Makasih Bu Malam, luar biasa ya kesaksiannya ya. Ya, jadi harus diimani bahwa Allah itu sanggup ya. Itu tadi yang biasanya 2 juta jadi 450 itu kemurahan Tuhan, bukan karena apa, tapi Tuhan menggerakkan gitu ya, melihat situasi sekarang ini mungkin tersentuh hatinya ya. Ya, sekian saja gitu ya. Itu luar biasa, itu semua pekerjaan Tuhan, bukan karena kuat kita. Nah, sekarang kita mau dengarkan nih kesaksian Koko kita, Dwi Susanto ya. Iya, Udah sehat iya. ya? Oke, silakan. Shalom, selamat pagi Bu Tiar, Ya, Pak Surbakti. Ya, puji Tuhan, saya mau kesaksian Bapak Ibu. Saya mengalami sakit di kaki itu sakit sinusitis itu beberapa hari ya, 5 hari lebih. Waduh, itu bukan main-main itu, 5 hari lebih itu sakitnya luar biasa, sampai merah, merah bengkak dan bengkak. Dan saat itu saya berdoa pada Tuhan. Aku mau melayani, aku mau sembuh Tuhan, Tuhan. Saat aku mau sembuh Tuhan, aku mau melayani Engkau Tuhan. Jangan ada sakit penyakit Tuhan, Tuhan. Ya, puji Tuhan sampai sekarang di situ saya berdoa lagi. Dananya cukup cukup besar juga ya, sekitar 80-an lebih lah ya. Terus aku pikir gimana ya kalau nggak ada asuransi. Ya, untungnya saya ada asuransi gitu. Kalau nggak ada asuransi gimana ya? Pas saya bingung nih, bingung gitu. Saya berdoa lagi Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau melayani Engkau, aku mau sembuh, aku mau melayani Engkau, aku berdoa sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dan akhirnya saya mengalami kesembuhan dikit-dikit dan aku mendengar suara Tuhan, sabar anakku, engkau akan sembuh. Aku akan menjamah kakimu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau mendengar suara Roh Kudus di situ di sakit dan puji Tuhan semuanya akan sembuh dan sembuh saya pulang. Saya istirahat istirahat beberapa hari sampai saat ini juga istirahat mengalami pemulihan gitu sedikit gitu. Yang puji Tuhan ya walaupun masih nggak tetap pemulihan gitu di rumah. Bukan saya bohong, bukan saya tuh sakit benar-benar sakit gitu. Makasih, itu aja saksian saya. Tuhan Yesus memberkati karena semua itu Oh, anugerah Tuhan, semua itu karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Amin gitu aja. ya. Bu Tiar, silakan Bu Tiar. Oke, amin, amin. Makasih ya, Kak Dwi ya. Ya, kita rupanya tidak tahu ya beberapa minggu yang lalu ya, kok ya dirawat di rumah sakit. Kita nggak ada kabar, kirain Iya, kenapa gitu ya. Rupanya dia iya. sakit di rumah sakit. Tapi sekarang udah bisa jalan ya. Udah bisa dikit-dikit apa ya mengalami pemulihan gitu-gitu sedikit walaupun masih memar atau semiar dikit nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan ya semua itu karena anugerah Tuhan. Ya, betul. Dan saya lihat semangatnya masih ini dan sukacita gitu. Ada sukacita Tuhan.
Ya, itu Amin, yang saya amin, lihat amin. ya. Nah, Iya, saya percaya nanti akan Tuhan. Ah, ya, saran saya ya. Oke deh ya, semangat hmm, terus sih ya, biarlah kesaksiannya pagi ini menguatkan kita juga dan terus terus berharap kepada ya. Tuhan. Ya, terus Saya, melayani Tuhan. hmm, saya minta doanya buat Pak Surbakti, apa buat Tiar, untuk 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 sakit saya, untuk pemulihan saya, Bu Pak Surbakti, Pak Pendeta, Pak Ibu Tiar, gitu aja. Ya, ya, Oke, pasti kita doakan. Ya, semangat ya, ya, kok iya, Tuhan berkati. iya, Ya, iya. saya ke Pak Surbakti mungkin mau menambahkan atau mau bersaksi silakan Pak. Belum buka mic-nya Pak. Ya, terima kasih. Ya, diberikan kesempatan bagi saya dari prinsip-prinsip hidup tadi. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi saudaraku, untuk kita bisa menjadi pelaku firman, kita bisa menabur, harus punya prinsip. Prinsip ini penting. Ketika tidak punya prinsip, nggak terjadi apa-apa. Jadi prinsipnya apa? Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Jadi kita begitu yakin 100% bahwa benih itu Tuhan siapkan. Prinsip Amin. hidup ini harus ada. Tanpa prinsip hidup tidak bisa menjadi pelaku firman. Jadi prinsip hidup ini ada bentuk. Yang kedua, iman yang aktif. Ya, iman yang aktif. Nah, apa sini? Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan gandakannya menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi aktif di sini kita memiliki iman, Tuhan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Artinya jadi saksi. Nah, salah satu prinsip hidup saya, menabur adalah bagian Tuhan tuntut kepada saya, dimanapun saya ada, kapanpun waktunya. Menabur itu adalah sebuah prinsip. Jadi bukan karena uang banyak. Tadi Ibu Rumah bilang menabur itu banyak pengertian. Ada menabur dalam kata membagikan firman, karena benih itu adalah firman Tuhan, dan juga benih berbicara tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi salah satu gaya hidup saya yaitu menyampaikan firman Tuhan pada orang-orang yang butuhkan. Yang kedua, menabur dalam bentuk materi. Jadi menabur ini bukan karena, oh saya kaya dulu baru menabur. Tidak seperti itu. Ada firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi menabur ini bukan karena kita berkelimpahan secara materi, tapi tadi prinsip hidup. Orang kalau nggak pernah menabur, jangan harap dia bisa menuai. Saya bisa melihat seseorang, apakah dia sudah ada perubahan dalam pola pikir. Jadi kalau Mas cenderung berpikir apa orang lain berbuat bagiku, dia belum bisa menjadi seorang penabur. Seorang penabur itu dalam hatinya, apa yang aku perbuat untuk orang lain. Nah, ini harus ada, saudaraku. Jadi, dalam hidup ini harus punya prinsip. Apa saja yang aku perbuat dengan segenap hatiku, saya perbuat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika saya terapkan nilai-nilai kebenaran ini yang saya kedepankan,
Tuhan membuka peluang kemana-mana. Kadang-kadang saya harus berkorban. Saya tidak menunggu orang lain berkorban dulu. Saya berkorban dulu. Nanti bagaimana ke depannya, biar Tuhan yang beracara. Jadi saudaraku, prinsip menabur ini adalah dasar kehidupan orang supaya semakin diberkati. Apakah itu secara rohani, apakah ada saja jasmani. Ini tidak berbicara tentang kekayaan, tapi secara kehidupan nyata, kita rasa indah dalam hidup ini. Tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa kebimbangan, karena kita tidak berpikir apa orang lain perbuat bagiku, tapi apa yang aku perbuat untuk orang lain. Apakah dari hal rohani, apakah juga jasmani. Jadi kadang-kadang saya spontan ya, spontan saya lakukan. Mana-mana pun itu spontan saya lakukan. Dan saya melihat dampaknya luar biasa. Jadi prinsip ini sangat penting. Ketika kita menerapkan prinsip hidup ini, tidak ada di antara kita yang kekurangan. Tapi Tuhan cukupkan dalam berbagai hal. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Saya baca di sini dalam 2 Korintus pasal 9 tadi. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Allah sanggup. Kesanggupan Allah itu nyata kita alami ketika kita bertindak, itu menabur. Menabur itu sebuah tindakan yang nyata untuk kita melihat hasil. Tapi kalau kita tidak pernah bertindak menabur, jangan harap kita menerima yang namanya menuai. Jadi menabur dan menuai itu satu paket. Bahkan Tuhan janji. Tuhan melimpahkan segalanya. Malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Apa artinya di sini? Berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Tuhan juga membela kita secara rohani. Kita tahu, apapun yang kita sedang hadapi, walaupun hal yang susah, Tuhan berikan maknanya, Tuhan berikan artinya lewat pengalaman-pengalaman hal yang susah ini. Saya percaya kita semua akan makin maju, akan meningkat, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang handal dan luar biasa. Inilah sampaikan hari ini buat kita. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikannya, tapi Tuhan terus menjabarkan dalam hati kami tentang prinsip hidup, the principle of life. Sehingga kami bukan hanya mengetahui, tapi mengalami sendiri bagaimana prinsip ini kami terapkan. Tuhan melipat gandakan, Tuhan melimpahkan, Tuhan senantiasa memberikan kami dalam berbagai kebajikan. Amin. Kami menjadi hamba Tuhan yang handal dan luar biasa. Bukan karena gelar, tapi karena kami mau praktek tentang firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Serahkan kembali kepada Ibu Tiara.